Berdoa. Oke, pintar sekali. Sebelum memulai pembelajaran, kita seharusnya berdoa. Untuk itu, Ibu minta kalian meninggalkan setiap kegiatan kalian, duduk yang rapi, ambil sikap doa, dan Ibu akan memimpin kita untuk berdoa. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini siapa yang sudah sarapan? Saya Ibu. Oke, ternyata semuanya sarapan ya. Sarapan pakai lauk apa? Tempe. Garam. Oke, hebat. Berarti semuanya sudah siap untuk menerima pembelajaran dari Ibu ya. Siapa teman kalian yang tidak hadir? Semua hadir Ibu. Semuanya hadir. Oke. Hadir Ibu. Anak-anak, siapa di sini yang pernah melihat pelangi? Saya. Pelangi ada berapa jenis warnanya? 7 Ibu. Bagaimana sih proses dari terjadinya pelangi itu? Ada yang bisa menjelaskan secara singkat? Ayo. Saya. Oke, Esther, silahkan. Jadi proses terjadinya pelangi terjadi karena proses pembiasan dan pemantulan cahaya matahari pada butir air di atmosfer, seperti saat hujan atau di sekitar air terjun. Sinar matahari yang masuk ke tetesan air dibelokkan atau pembiasan, lalu dipantulkan di bagian belakang tetesan dan kemudian keluar lagi dibiaskan, sehingga menghasilkan spektrum warna yang kita lihat seperti pelangi. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman Esther. Jadi anak-anak, pelangi itu terjadi karena adanya pembiasaan cahaya dan pemantulan cahaya. Jadi Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video YouTube tentang banjir. Oke anak-anak, kalian diharapkan untuk menyimak video tersebut dan setelah itu Ibu akan memberikan pertanyaan. Ibu harap kalian dapat menjawabnya ya. Oke. Setelah kalian menonton video, ini video tentang apa? Anak-anak. Banjir. Penyebab dari banjir itu apa saja sih yang tadi sudah Membuang sampah sembarangan. Menebang pohon. Dan juga salah satu penyebab banjir itu curah hujan yang terus menerus. Jadi banjir bisa disebabkan oleh faktor ilmiah seperti curah hujan. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu jenis teks yang sangat menarik, yaitu teks eksplanasi. Tujuan dari pembelajaran kita, setelah kalian belajar, kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi, menjelaskan unsur-unsur penting yang ada di dalam teks eksplanasi, kemudian dapat menerapkan struktur tersebut dalam menulis suatu teks eksplanasi yang jelas dan logis. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video yang akan Ibu tampilkan serta kegiatan diskusi, kalian mampu menyusun kerangka teks eksplanasi secara kreatif, terstruktur, dan berdasarkan gagasan. Siapa yang tahu di sini apa itu teks eksplanasi? Saya Ibu. Silakan, Esther. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Oke, jadi anak-anak, teks eksplanasi itu berisikan teks yang menjelaskan suatu fenomena, suatu peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya yang tadi kita telah nonton videonya itu apa? Banjir. Jadi itu adalah salah satu contoh fenomena yaitu dalam teks eksplanasi. Yang kedua ada tujuan, di mana tujuan dari teks eksplanasi itu untuk menjelaskan, untuk menerangkan sebuah proses atau peristiwa secara informatif dan aktual. Oke, di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi.
Siapa yang tahu ada berapa ciri-ciri dari teks eksplanasi? Ada 4. Oke, yang pertama itu Faktual. ya anak-anak, yang pertama itu faktual. Jadi biasanya teks eksplanasi itu berisikan tentang fakta-fakta yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada apa? Bersifat keilmuan. Oke, good job. Jadi yang kedua itu bersifat keilmuan. Jadi teks eksplanasi contohnya seperti banjir, contohnya seperti bagaimana terjadi pelangi, gerhana matahari, itu bersifat keilmuan. Yang ketiga ada Informatif. jadi teks eksplanasi itu berisikan tentang informasi-informasi baru yang dapat kita ketahui sendiri ketika kita membaca teks eksplanasi. Dan yang terakhir ada Membahas hal-hal bersifat yang umum. bersifat umum seperti banjir, seperti Gempa bumi. longsor, yang gempa bumi, gunung meletus. Selanjutnya itu tujuan. Jadi tujuan dari teks eksplanasi itu sendiri biasanya itu untuk menjelaskan ataupun menerangkan sebuah proses peristiwa yang terjadi secara informatif dan aktual. Yang berikut ada struktur teks eksplanasi. Ada berapa anak-anak struktur dari teks eksplanasi? Ada 4. Oke, bentar. Yang pertama ada Tujuan. tujuan itu berisikan judul atau judul atau bahasa. Judul yang digunakan itu biasanya singkat, padat, dan jelas. Yang kedua ada Pernyataan umum. ketiga. Urutan sebab akibat. Oke, dan yang keempat itu ada Interpretasi. Ibu akan membagikan RKPD yang nantinya kalian akan kerja secara berkelompok. Kelompok 1 ada Leta, Esther, Indi, dan juga Jesse. Kelompok 2 ada Yuni, Mima, dan juga Melan. Ini yang kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya, mengangkat tangan dan bertanya. Oke. Itu ya. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oke, good job semuanya. Selanjutnya kita presentasi ya. Oke, kelompok 2 selanjutnya. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Sampai sini ada yang belum paham mengenai materi kita hari ini? Sudah Ibu. Oke, jadi Ibu mau tanya apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Nonton video. Apa lagi? Untuk tugasnya, Ibu akan berikan link kuis yang nanti Ibu akan share di grup kelas kita. Kemudian kalian akan menjawab. Dan pada minggu pertemuan berikutnya, Ibu akan mengecek apakah hasil dari tes tersebut. Sekian dari materi kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Oke, silakan Mima. Pertemuan materi kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah jenis teks yang berfungsi untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena baik alam maupun sosial itu terjadi. Teks ini ditulis berdasarkan fakta dan bersifat ilmiah serta umumnya memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Jadi kalian sudah memahami ya materi kita hari ini, sudah paham semuanya. Terima kasih juga untuk teman Mima yang sudah menyimpulkan materi kita. Untuk itu, ambil sikap doa. Ibu akan memimpin kita dalam doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah belajar dengan rajin hari ini.